Malam itu, Dimas duduk termenung di kamar kosnya yang pengap. Hujan gerimis membuat suasana semakin suram. Dia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai kasir minimarket karena dianggap mencuri uang dari laci kasir. Padahal dia tidak melakukannya. Brengsek, gerutunya sambil melempar slip gaji yang tak seberapa. Uang di dompetnya hanya cukup untuk makan 2 hari ke depan. Kontrakan sudah menunggak 2 bulan. Dan tagihan utang dari aplikasi pinjaman online terus menghantuinya. Di tengah rasa putus asanya, Dimas teringat sesuatu, buku tua yang ia temukan di rumah peninggalan kakeknya di desa. Buku itu berdebu dengan halaman kuning kecoklatan dan isinya penuh tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Awalnya dia tak terlalu peduli, tapi malam ini rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dimas membuka buku itu dan matanya tertuju pada satu halaman yang tampaknya sangat istimewa. Ada simbol aneh berbentuk segitiga dengan tulisan di bawahnya. Mantra gaib ATM, tarik tunai tanpa batas. Jantung Dimas berdebar. Dia membaca instruksinya dengan saksama. 1. Pergi ke ATM saat tengah malam. 2. Tekan kombinasi angka tertentu. 3. Bisikkan mantra yang tertulis di buku. 4. Ambil uang sebanyak yang diinginkan. Terdengar konyol. Tapi dalam keadaannya yang sekarang, Dimas rela mencoba apapun. Pukul 11.45 malam, dia keluar dari kos-kosannya menuju ATM terdekat. Hujan masih turun rintik-rintik dan jalanan sepi. Saat tiba di ATM, Dimas memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kartu ATM yang saldonya sudah hampir habis. Lalu, sesuai instruksi di buku, dia mengetik kombinasi angka 9666. Layar ATM berkedip sebentar, lalu mati sejenak. Dimas menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, layar kembali menyala dengan tampilan berbeda dari biasanya. Di layar hanya ada satu pertanyaan. Berapa jumlah uang yang kau inginkan? Dimas membelalak. Seharusnya ini tidak mungkin. Namun dengan tangan gemetar, dia mengetik angka 10.000. Saat dia menekan enter, suara mesin ATM berbunyi lebih lama dari biasanya. Lalu, uang mulai keluar. Lembaran demi lembaran pecahan 100.000 keluar dari mesin. Dimas ternganga. Matanya tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia buru-buru mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Jantungnya masih berdebar saat dia berbalik hendak pergi. Namun, saat dia melangkah keluar dari bilik ATM, bulu kuduknya mendadak meremang. Di balik kaca, refleksi dirinya terlihat. Tapi ada yang aneh. Bayangannya di kaca senyum, padahal dia sama sekali tidak tersenyum. Dimas terkesiap. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Dan saat dia kembali menatap kaca, bayangannya sudah menghilang. Dimas berjalan cepat menuju kosnya, sesekali menoleh ke belakang. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota ini telah mati. Bayangan di kaca ATM tadi masih terngiang di kepalanya. Itu bukan refleksi biasa, itu sesuatu yang lain. Namun, ketika dia merogoh tas kecilnya dan merasakan lembaran-lembaran uang di dalamnya, kekhawatiran itu perlahan memudar. Gue kaya, pikirnya dengan mata berbinar. Begitu tiba di kamar kos, Dimas segera mengunci pintu. Dengan napas memburu, ia menumpahkan isi tasnya ke atas kasur. Namun, alih-alih melihat tumpukan uang merah yang menggiurkan, yang keluar hanya kertas kosong. Dimas terdiam, tangannya gemetar saat mengambil salah satu lembaran dan membaliknya. Kertas itu kosong, tanpa gambar, tanpa angka. Apa-apaan ini? Dia meraih tasnya, merogoh lebih dalam, memastikan dirinya tidak salah. Tapi semua lembaran di dalam tas itu sama, kosong. Dimas merasa kepalanya berputar, matanya berkedip cepat, berharap ini hanya ilusi. Tapi tidak, ini nyata. Uang itu tidak ada. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Tidak mungkin, tadi jelas-jelas ATM itu mengeluarkan uang. Gue yang ambil sendiri, gumamnya. Dia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu membuka ponselnya untuk mengecek saldo rekeningnya. Namun saat dia membuka aplikasi mobile banking, saldo, Dimas tertegun. Jadi uangnya ada, tapi hanya di rekening? Dia mencoba menarik napas. Oke, ini aneh, tapi mungkin hanya kesalahan sementara. Besok pagi, dia akan coba tarik tunai lagi. Dimas akhirnya merebahkan diri di kasur, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat matanya mulai terpejam, tok, 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 terdengar suara ketukan di pintu. Dimas terlonjak. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Siapa yang datang jam segini? Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia bangkit perlahan berjalan ke arah pintu dengan langkah ragu. Siapa? Tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Dia menempelkan telinganya ke pintu. Sunyi. Namun saat dia hampir berbalik, tok, 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 ketukan itu terdengar lagi.
kali ini lebih keras. Dimas menelan ludah, tangannya terulur ke gagang pintu. Dengan sedikit ragu, dia memutar kuncinya dan membuka pintu perlahan. Di luar tidak ada siapa-siapa. Kos-kosan itu gelap dan sepi. Hanya ada angin malam yang berhembus pelan. Dimas menghela napas. Mungkin dia hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Dia menutup kembali pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun, saat dia berbalik, ada sesuatu yang duduk di kasurnya. Sosok itu membelakanginya. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian lusuh. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajah. Dimas membeku. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Dia tidak sendirian di kamar ini. Dan sebelum dia bisa melakukan apapun, sosok itu mulai berbisik. Sudah kau ambil uangnya, sekarang bayar harganya. Dimas tidak bisa bergerak. Sosok itu masih duduk di kasurnya. Punggungnya membungkuk dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya sepenuhnya, seperti boneka rusak yang ditinggalkan di sudut ruangan. Suara bisikannya tadi masih terngiang di kepala Dimas. Sudah kau ambil uangnya, sekarang bayar harganya. Dimas ingin lari. Ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa terkunci. Kakinya membatu di lantai, tangannya dingin seperti es. Hening. Ruangan itu sunyi, tapi dada Dimas bergemuruh kencang. Perlahan sosok itu mulai bergerak, baunya naik turun, seolah sedang terisak pelan. Terdengar suara napas berat, seperti seseorang yang tersiksa. Dimas menelan ludah. Siapa lo? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu berhenti bergerak. Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu, perlahan, dia mulai menoleh. Saat itulah Dimas melihatnya. Wajahnya datar, pucat, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya yang tersenyum lebar. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Dimas langsung mundur selangkah. Jantungnya berdetak liar. Lalu, tiba-tiba ceklek. Lampu kamar mati. Ruangan menjadi gelap total. Dimas tersentak, nyaris kehilangan keseimbangan. Nafasnya memburu. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Namun, sebelum dia bisa menemukannya, "Aku lapar!" Suaranya kini lebih dekat, tepat di sebelah telinga Dimas. Dimas melompat mundur. Dalam gelap, dia bisa merasakan sesuatu bergerak cepat di sekitar kamar. Langkah kaki yang ringan, seperti seseorang berlari pelan mengitari ruangan. Tap, tap, tap! Dimas tak berani bergerak. Dia tahu sesuatu sedang mengintainya di dalam kegelapan. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Dimas langsung melihat ke arah kasur. Kosong. Sosok itu sudah menghilang. Tapi sesuatu terasa berbeda. Ketika Dimas menoleh ke sudut kamar, dia melihatnya. Bayangan hitam berdiri diam di pojok ruangan, menatapnya tanpa mata. Dimas langsung meraih gagang pintu dan membukanya dengan kasar. Dia berlari keluar kamar, hampir terjatuh di koridor kos yang sempit. Dadanya naik turun, keringat dingin membanjiri punggungnya. Ia mengintip kembali ke dalam kamar. Ruangan itu kembali normal. Tidak ada siapa-siapa, tapi Dimas tahu ada sesuatu yang mengikutinya sekarang. Dan itu tidak akan pergi begitu saja. Dimas duduk di depan kamar kosnya, masih terengah. Malam semakin dingin, tapi tubuhnya justru berkeringat. Apa yang baru saja terjadi di dalam kamarnya? Pikirannya kacau. Bayangan hitam di pojok ruangan, suara bisikan di telinganya, dan sosok mengerikan yang tersenyum lebar itu. Apa semua ini ada hubungannya dengan uang yang ia tarik dari ATM tadi malam? Sudah kau ambil uangnya, sekarang bayar harganya. Kalimat itu masih terngiang jelas di kepalanya. Dimas menatap ponselnya. Masih ada di rekeningnya. Tapi kalau uang itu benar-benar berasal dari sesuatu yang gaib, harga apa yang harus ia bayar? Ia tidak berani kembali ke dalam kamar. Setidaknya sampai matahari terbit. Dimas baru tertidur beberapa jam ketika suara ketukan pintu membangunkannya. Ia tersentak bangun. Cahaya matahari sudah masuk ke dalam lorong kos. Ketukan itu terdengar lagi. Dimas bangkit perlahan, mendekati pintu. Siapa? Tanyanya. Tak ada jawaban. Dimas mengintip dari celah pintu. Seorang pria tua berdiri di luar. Tubuhnya kurus, memakai sarung lusuh dan kemeja putih yang sudah menguning. Kulitnya keriput dan tatapan matanya kosong. Dimas membuka pintu sedikit. "Pak, nyari siapa?" Pria tua itu tersenyum tipis. Dimas. Dimas merinding. Bagaimana dia tahu namanya? Belum sempat Dimas berbicara, pria tua itu menyodorkan tangannya. "Bayar." Dimas menelan ludah. "Bayar apa, Pak?" Pria tua itu tetap mengulurkan tangannya. Jemarinya kurus, seperti hanya tulang yang terbungkus kulit. 15 juta, katanya dengan suara serak. Dimas mengernyit. "Tapi saya cuma ambil 10 juta, Pak." Pria itu tidak menjawab.
Dia tetap berdiri diam, menatap Dimas dengan mata kosong. Tiba-tiba tangannya yang kurus mulai berubah. Kulitnya mengelupas, jarinya semakin panjang, kukunya menajam. Bau busuk tercium di udara. Dimas mundur selangkah. "Pak, saya nggak ngerti maksudnya. Saya!" Cek, klek. Lampu di lorong kos tiba-tiba berkedip-kedip, meski sekarang masih pagi. Angin dingin berhembus masuk ke dalam kamar Dimas. Dimas merasakan sesuatu yang salah. Ia menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Tok, 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 tok. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Cuk, cuk. Dimas mundur ke belakang, napasnya memburu. Dia bisa melihat gagang pintu bergetar. Lalu, tiba-tiba, hening. Ketukan berhenti. Dimas menunggu beberapa saat, lalu dengan hati-hati mengintip lewat celah pintu. Kosong. Pria tua itu sudah pergi. Tapi, di lantai depan kamarnya ada sesuatu yang tertinggal, sebuah amplop hitam. Dimas mengambilnya dengan tangan gemetar. Saat dia membuka amplop itu, ada satu kertas di dalamnya. Sebuah tulisan berwarna merah menyala. Bayar atau nyawa yang diambil. Dimas merasakan darahnya membeku. Sesuatu telah datang menagih utang. Dan jika dia tidak membayar, dia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari uang. Dimas duduk terpaku di sudut kamarnya, menggenggam amplop hitam yang terasa dingin di tangannya. Bayar atau nyawa yang diambil. Kalimat itu seolah berdenyut dalam pikirannya, seperti suara detak jam yang semakin mendekati ajal. Dia mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali memejamkan mata, bayangan pria tua dan sosok menyeramkan di kamarnya kembali menghantuinya. "Gua harus keluar dari kutukan ini, harus!" gumam Dimas dengan suara gemetar. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Waktu tinggal 3 hari. Pilih, bayar uang atau bayar nyawa." Dimas membaca pesan itu berulang kali. Kepalanya pening. Rasanya seperti tercekik. Dia membuka aplikasi mobile banking lagi. Saldo masih ada di sana. Tapi, entah kenapa, Dimas merasa uang itu kini berat. Seperti sekarung batu yang mengikat lehernya, siap menyeretnya ke dasar neraka. Dimas mencoba berpikir jernih. Dia harus mencari seseorang yang paham soal gaib. Seorang dukun. Dengan motor bututnya, Dimas melaju kencang ke daerah pinggiran kota, menuju sebuah kampung yang terkenal dengan paranormalnya. Di sana, ia menemukan sebuah rumah tua dengan papan kayu bertuliskan Ki Suryo, Paranormal and Konsultan Spiritual. Dimas masuk dengan langkah ragu. Ruangan itu penuh dengan aroma kemenyan dan berbagai benda pusaka. Ki Suryo, seorang pria tua dengan rambut putih panjang, menatap Dimas dari balik meja kecil yang penuh dengan buku-buku tua dan botol berisi cairan aneh. "Anak muda, aura hitam sudah menyelimuti tubuhmu. Apa yang sudah kau lakukan?" tanyanya sambil menyipitkan mata. Dimas menghela napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang buku peninggalan kakeknya, tentang mantra ATM, dan sosok menyeramkan yang menagih utang. Ki Suryo mengangguk pelan. Mantra seperti itu tidak hanya mengambil dari dunia ini, tapi juga dari dunia mereka. Setiap uang yang kau ambil adalah nyawa yang terikat. Dimas terbelalak. "Maksudnya, setiap uang yang gua ambil akan membunuh seseorang?" Ki Suryo mengangguk lagi. "Dan jika tidak ada nyawa yang diambil, maka kaulah penggantinya." Pikiran Dimas berputar cepat. Jadi, setiap rupiah yang ia tarik, ada seseorang yang akan menderita atau mati. "Lalu, gimana cara gua keluar dari ini semua, Ki?" Ki Suryo mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Bawa botol ini ke ATM tempat kau melakukan ritual. Tuangkan di depan mesin, lalu bakar buku itu di sana. Jika beruntung, kutukan akan berhenti." Dimas meraih botol itu dengan tangan gemetar. "Kalau nggak beruntung," Ki Suryo menatapnya tajam, "maka kau akan menjadi bagian dari mereka selamanya." Malam itu, Dimas kembali ke ATM dengan tangan gemetar. Suasana sepi, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip menemani. Dia membuka botol dari Ki Suryo, mencium bau anyir yang menusuk hidung. Dengan hati-hati, ia menuangkan cairan hitam itu di depan mesin ATM. Lalu, dia mengeluarkan buku tua peninggalan kakeknya. Jantungnya berdetak kencang saat menyalakan korek api, menyulut lembaran kuning kecoklatan itu hingga terbakar habis. Api menjilat buku itu, menari dalam kegelapan. Cahaya oranye berkedip-kedip menerangi wajah Dimas yang penuh ketakutan. Namun sebelum api benar-benar menghabiskan buku tersebut, mesin ATM tiba-tiba menyala sendiri. Layar menampilkan tulisan besar. "Kau pikir bisa lari?" Dimas mundur selangkah. Suara aneh keluar dari mesin, seperti suara tawa yang terdistorsi. Di sekitar Dimas, udara berubah dingin. Napasnya terlihat seperti asap putih. Dan dari sudut matanya, Dimas melihat bayangan hitam mulai berkumpul di sekelilingnya.
Bayangan itu semakin mendekat, membentuk sosok-sosok dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka mengulurkan tangan, meraih Dimas, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan abadi. Dimas berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. "Bayar dengan nyawamu, atau kami ambil milikmu." Suara itu terdengar jelas memenuhi kepalanya. Dan saat Dimas merasa tubuhnya mulai terseret ke dalam kegelapan, buku itu akhirnya terbakar habis, menyisakan abu yang berhamburan diterpa angin malam. Angin malam berhembus kencang, menerbangkan abu buku yang terbakar. Mata Dimas masih terpaku pada layar ATM yang kini kembali mati. Bayangan-bayangan hitam yang tadi mengelilinginya perlahan memudar seolah terserap ke dalam tanah. Suara bisikan yang tadi memenuhi kepalanya juga menghilang. Dimas terduduk lemas di trotoar. Napasnya masih memburu. Apakah ini sudah selesai? Tapi entah kenapa, tubuhnya masih terasa berat. Seperti ada sesuatu yang masih menahannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dimas langsung merogohnya dengan tangan gemetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir bisa menyelesaikannya semudah itu?" Dimas menegang. Jari-jarinya terasa kaku saat ia membaca kata-kata berikutnya. "Kami sudah mengambil sesuatu darimu. Lihatlah ke dalam rekeningmu." Jantung Dimas berdegup kencang. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Mata Dimas membelalak. Saldo di rekeningnya yang tadi kini kosong. Bukan kosong. Ada satu transaksi keluar. Transfer ke Tamberi sendiri. Dimas menelan ludah. Lalu sebuah pesan lain masuk. "Kami tidak mengambil uangmu. Kami mengambil sesuatu yang lebih berharga." Dimas gemetar. Lebih berharga dari uang? Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, telepon dari ibunya. Dimas langsung mengangkatnya. "Halo Bu?" Tak ada jawaban. Tapi ada suara seseorang menangis. "Bu?" Dimas makin panik. Lalu suara lain terdengar. Suara laki-laki, serak dan putus asa. "Dimas, adikmu meninggal, nak." Dimas merasa dunia seketika berhenti. Darahnya berdesir, tubuhnya terasa membeku. Tidak mungkin. Dimas berdiri dengan lutut gemetar. Namun sebelum ia bisa berkata lebih banyak, pesan lain masuk. "Kami tidak mengambil nyawamu, kami mengambil yang lain. Uang itu harus dibayar, Dimas. Tidak ada yang gratis." Ponselnya terlepas dari tangannya, jatuh ke trotoar. Dimas memegangi kepalanya. Rasa pusing yang luar biasa menyerangnya. Semua ini salahnya. Karena keserakahannya, karena keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cara instan, kini ia telah kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Pesugihan ini tidak bisa dihentikan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Dimas jatuh terduduk, menatap langit malam yang gelap. Air matanya mengalir. Dan ia tahu, kutukan ini belum berakhir. Dimas berdiri di depan rumahnya, menatap kerumunan orang yang memenuhi halaman. Tangisan ibunya terdengar lirih di antara suara orang-orang yang membaca doa. Di tengah halaman, sebuah peti mati coklat sudah disiapkan untuk dikuburkan. Dimas menatapnya dengan mata kosong. Semua ini salahnya. Tangannya masih gemetar saat ia melangkah masuk ke dalam rumah. Matanya mencari ibunya yang terduduk lemas di sudut ruangan. Wajah wanita itu pucat, matanya sembab, rambutnya berantakan. Dimas berlutut di hadapannya. "Bu," suaranya bergetar. Ibunya mengangkat wajah, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu gak lihat apa yang terjadi, Dim?" Suaranya serak. "Adikmu sehat-sehat aja tadi malam, tapi pagi ini dia gak bangun." Dimas menunduk. Dia tahu kenapa adiknya meninggal. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Adiknya meninggal karena pesugihan yang ia lakukan. Di pemakaman, matahari mulai tenggelam saat prosesi pemakaman selesai. Para pelayat satu persatu meninggalkan lokasi, meninggalkan Dimas yang masih berdiri di depan makam adiknya. Gundukan tanah merah itu masih basah. Di atasnya tidak ada batu nisan. Seketika tubuh Dimas terasa dingin. Kuburan ini tidak bernama. Dimas mencoba mengingat apakah ia pernah melihat nama adiknya di peti mati? Di kain kafan? Tidak. Pikirannya mulai kacau. Ia menoleh ke ayahnya yang juga masih berdiri di sana. "Ya, tadi ada nisan adik kan?" tanyanya pelan. Ayahnya menggeleng lemah. "Tadi tukang gali kubur bilang mereka nggak bisa nulis namanya. Entah kenapa, setiap kali mau ditulis, tangannya gemetar." Dimas merinding. Adiknya telah diambil tanpa nama. Tiba-tiba angin dingin berhembus. Daun-daun kering berputar di sekitar makam. Dimas menelan ludah. Lalu ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, Dimas mengeluarkannya dari saku. Sebuah pesan masuk. "Ini belum selesai. Kau masih berutang."
Dimas mencengkeram ponselnya erat-erat. Apa maksudnya? Bukankah mereka sudah mengambil nyawa adiknya sebagai gantinya? Tiba-tiba di ujung pemakaman, Dimas melihat seseorang berdiri. Seorang pria tua berwajah pucat, pria yang pernah datang ke kosnya dan menagih uang. Dia tersenyum lebar. Dimas membeku di tempat. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah Dimas. Dan suara bisikan itu kembali terdengar di kepalanya. Satu nyawa tidak cukup. Itu bikin tujuh, semakin mencekam. Kini Dimas tahu bahwa kehilangan adiknya belum cukup untuk melunasi pesugihan ini. Dimas tercekat di tempat. Napasnya memburu saat melihat pria tua itu masih berdiri di ujung pemakaman. Wajahnya tetap pucat, matanya kosong dan senyum itu begitu menyeramkan. Satu nyawa tidak cukup. Bisikan itu kembali memenuhi kepalanya. Dimas menggeleng panik. Tidak, mereka sudah mengambil adik gue. Ini harusnya sudah selesai. Pria tua itu tetap diam, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat darahnya berdesir. Dimas ingin berlari, ingin pergi dari pemakaman ini. Namun, tubuhnya terasa kaku. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Tiba-tiba, pria tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Dimas. Dimas menoleh dengan jantung berdetak kencang. Makam adiknya retak. Tanah merah yang masih basah itu bergerak, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Dimas mundur dengan napas tersengal. Tidak, ini nggak mungkin. Tapi tanah itu semakin bergetar, dan tiba-tiba sebuah tangan pucat keluar dari dalam makam. Dimas berteriak dan terjatuh ke belakang. Tangannya mencengkeram tanah, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, sebuah kepala muncul. Wajah adiknya. Namun, wajah itu bukan wajah yang Dimas kenal. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong tanpa bola mata. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara lirih seperti sedang memanggil nama Dimas. Dimas ingin lari, namun tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah tertanam di tanah, membuatnya tak bisa bergerak. Lalu, tiba-tiba, semua menjadi gelap. Dimas terbangun di dalam kamar kosnya. Tubuhnya penuh keringat, napasnya tersengal. Ia langsung meraba ponselnya. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dimas mengusap wajahnya. Mimpi? Ini cuma mimpi? Namun ketika ia melihat tangannya sendiri, tubuhnya langsung membeku. Kuku-kukunya masih kotor. Penuh tanah merah dari pemakaman. Dimas terperanjat. Sial, ini bukan mimpi. Ponselnya tiba-tiba kembali bergetar. Kali ini sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Dimas mengangkatnya. Halo? Tak ada suara. Hanya ada desahan napas lirih. Lalu terdengar suara pelan dan serak. Mas, tolong. Dimas merasakan darahnya membeku. Itu suara adiknya. Tapi bagaimana mungkin? Adiknya sudah mati. Atau apakah benar adiknya yang mati? Dan Dimas masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Suara itu suara adiknya. Lirih, penuh kesakitan. Tama, suara Dimas bergetar menyebut nama adiknya. Ini beneran kamu? Tama, kamu di mana? Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terdengar semakin pelan, hingga akhirnya sambungan terputus. Dimas terdiam, kepalanya terasa berputar. Ini nggak masuk akal. Adiknya sudah mati, dikubur dengan tangannya sendiri. Tapi kenapa suara itu terdengar begitu nyata? Kembali ke pemakaman. Tanpa berpikir panjang, Dimas berlari keluar kos, menyalakan motornya dan melaju ke pemakaman. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Saat sampai di pemakaman, suasana begitu sunyi. Lampu-lampu jalan redup dan hanya suara gesekan dedaunan yang terdengar. Dimas berjalan menuju makam adiknya. Dan saat sampai di sana, darahnya langsung membeku. Makam itu sudah terbongkar. Tanahnya berserakan ke segala arah, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Dimas mundur selangkah, jantungnya berdebar kencang. Lalu, dari balik pepohonan terdengar suara langkah kaki. Seseorang sedang mendekat. Dimas membalikan badan dengan cepat. Matanya langsung menatap sosok itu, pria tua pucat itu. Sosok yang selalu menghantuinya sejak pertama kali ia melakukan pesugihan. Namun kali ini, pria itu tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seseorang dengan tubuh kurus kering, wajahnya penuh luka lebam, matanya kosong, adiknya. Dimas membelalak. Tama? Adiknya tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya kaku, seolah bukan manusia lagi. Dimas menoleh ke pria tua itu. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang kalian lakukan ke adik gue? Pria tua itu tersenyum lebar, lalu berbicara dengan suara berat. Kau harus membayar utangmu, Dimas. Satu nyawa belum cukup. Dimas menggeleng panik. Tidak. Mereka sudah mengambil Tama. Gue nggak mau ada korban lagi. Pria tua itu hanya tersenyum semakin lebar. Kau yang memilih. Jika tidak mau membayar dengan nyawamu sendiri, ia lalu menoleh ke Tama.
maka dia akan menggantikanmu selamanya. Dimas merasa tubuhnya semakin lemas. Otaknya bekerja cepat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pesugihan ini bukan hanya soal uang. Seseorang harus menggantikan posisi Dimas. Adiknya belum benar-benar mati. Ia hanya dijadikan tumbal untuk menggantikan Dimas dalam kutukan ini. Dimas mundur. Tidak, ini nggak adil. Pria tua itu mendekat. Maka kau tahu apa yang harus dilakukan. Dimas terdiam, lalu menatap adiknya yang masih berdiri kaku. Jika ia ingin menyelamatkan Tama, maka ia harus menggantikannya. Ia harus memilih, mengorbankan dirinya atau mencari orang lain sebagai tumbal. Kini Dimas dihadapkan pada keputusan paling sulit, menyelamatkan adiknya dengan mengorbankan dirinya atau mencari tumbal lain. Dimas berdiri terpaku. Di depannya pria itu tersenyum lebar, sementara adiknya, Tama, masih berdiri kaku dengan mata kosong. Pilihan itu masih bergema di kepalanya. Jika kau tidak mau menggantikan, maka dia akan tetap di sini selamanya. Jantung Dimas berdegup kencang. Ini salahnya. Dia yang memulai semua ini. Dia yang tamak. Dan sekarang, Tama harus menanggung akibatnya. Tama masih diam. Tapi tiba-tiba, dari matanya mengalir air mata. Seolah Tama masih sadar. Dimas menggigit bibirnya. Lututnya melemas. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mendekat perlahan, menggenggam tangan adiknya yang terasa begitu dingin. Tama. Suara Dimas bergetar. Adiknya mengangkat wajah, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak lirih. Mas, aku takut. Dimas tersentak. Dadanya terasa dihantam ribuan pisau. Adiknya tak seharusnya mengalami ini. Dimas menoleh ke pria tua itu. Tangannya mengepal. Aku akan menggantikannya. Pria tua itu tersenyum semakin lebar. Bagus. Dalam sekejap, Dimas merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Dimas membuka matanya. Ia berada di tempat yang asing. Gelap. Sunyi. Dingin. Di sekelilingnya, hanya ada kegelapan yang membentang luas. Sejauh mata memandang, hanya ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak tanpa bentuk. Tubuhnya terasa ringan, seperti tak memiliki bobot. Dimas menunduk, bajunya berubah menjadi hitam. Tangannya mulai memudar, seolah sedang menghilang perlahan. Tapi anehnya, ia merasa tenang. Ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar. Dimas menutup mata. Semua sudah terlambat. Saat itu terdengar suara lirih. Mas! Mas Dimas! Mata Dimas membelalak. Itu suara Tama. Di dunia nyata. Tama terbangun dengan terengah-engah. Ia berada di kamar rumahnya. Napasnya memburu, tubuhnya berkeringat. Ibunya menangis di sampingnya. Tama, kamu sadar nak? Tama masih bingung. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah bayangan samar Mas Dimas di sudut kamar. Mas Dimas tersenyum kepadanya. Tapi tubuhnya perlahan memudar. Tama terisak. Mas, jangan pergi. Dimas tersenyum lemah. Maaf Tam, Mas harus menebus kesalahan Mas sendiri. Tama ingin meraih tangan Dimas, tapi Dimas semakin memudar. Sebelum benar-benar menghilang, Dimas berbisik pelan. Jangan ulangi kesalahan Mas. Tama, jangan pernah tergoda dengan jalan pintas. Dan dalam sekejap, Dimas menghilang sepenuhnya. Hari itu keluarga Dimas berduka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu, Tama selamat. Namun Dimas menghilang begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada kabar. Tama sering bermimpi tentangnya. Di dalam mimpinya, Mas Dimas selalu berdiri di kejauhan, tersenyum kepadanya, sebelum akhirnya lenyap dalam bayangan. Tama sadar, Mas Dimas sudah pergi ke tempat di mana ia tidak bisa kembali. Dan sejak hari itu, Tama bersumpah, ia tidak akan pernah mengulangi kesalahan kakaknya. Karena sekarang ia tahu, tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Terutama ketika berurusan dengan pesugihan. Dimas akhirnya menebus kesalahannya dengan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya. Ending ini mengajarkan bahwa keserakahan selalu memiliki harga, dan jalan pintas bisa berakhir dengan konsekuensi yang tidak bisa dibatalkan.